Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Sore ini saya ada di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, di Padalarang. Sore ini kita berharap bahwa adanya obstruction of justice ke arah yang lebih serius. Karena obstruction of justice ini kita ketahui bahwa memang diduga ada keterlibatan atau keterkaitan dengan kasus Subang ini. Sejauh mana keterlibatannya kita masih menunggu proses daripada penyelidikan oleh pihak penyidik tentunya. Tetapi harapan kita semua bahwa obstruction of justice atau katakan yang disebut dengan oknum di sini adalah oknum yang memang bisa saja terlibat dalam kasus ini. Rekan sahabat sekalian, hari ini ada yang diperiksa yang berkaitan dengan obstruction of justice, atau mungkin saja barangkali mengetahui atau barangkali ikut serta, kita tidak tahu. Semuanya ada dalam ranahnya pihak kepolisian bahwa oknum-oknum yang disebutkan, katakanlah ada orang yang masuk 1 hari pasca kejadian, hanya itu saja. Apakah tidak ada yang lain? Apakah tidak ada oknum yang coba merintangi proses penyelidikan dari kasus Subang ini? Mungkinkah ada? Ya, ini sekali lagi pertanyaannya, mungkinkah ada di dalam oknum yang ikut merintangi proses ini? Hari ini diperiksa salah satu saksi yang berkaitan dengan anggota tentunya. Siapakah saksi tersebut? 1 orang yang diperiksa, tetapi jelas bahwa pun hanya 1 orang ini akan memberikan masukan buat pihak kepolisian. Tapi ada yang menarik. Dari cerita yang saya dapat bahwa adanya satu penyudutan, adanya satu penyampaian, adanya satu informasi atau katakanlah kata-kata yang disampaikan mengerucut kepada hanya 1 orang. Hanya mengerucut kepada 1 orang. Kalau saya jabarkan, kalau saya gambarkan, pada saat ada proses penyelidikan oleh pihak kepolisian, maka tentunya satu sama lain saling memberikan informasi, satu sama lain saling memberikan keterangan. Tentu saja ini akan memberikan kontribusi kepada pihak kepolisian. Kita ketahui efek domino mulai muncul. Kalau ada 1 orang mulai tertekan, 1 orang mulai tertindas, maka ada kemungkinan bahwa dia akan bersuara, dan itu dimungkinkan seperti itu. Ya. Kalau saya katakan sekali lagi bahwa ada suatu rantai yang satu sama lain saling menguatkan, rantai terjadi daripada lingkaran-lingkaran yang sama persis. Maka kalau rantai itu sama kekuatannya, maka dia akan bisa menarik sebuah kapal, bisa menarik sebuah mobil. Akibat dari apa? Punya kekuatan yang sama daripada rantai-rantai tersebut. Tapi bayangkan jika di antara rantai-rantai itu ada 1 saja yang tidak kuat, maka ada kemungkinan rantai itu akan putus pada saat menarik barang, menarik pesawat, menarik mobil, akan putus. Karena apa? Tidak ada kekuatan yang sama. Kita yakini bahwa dalam suatu hal kekompakan itu melandasi daripada perbuatan yang melanggar, bisa dipastikan bahwa kekuatan itu lambat laun akan putus. Yang tadi saya sampaikan bahwa rantai, kalau 1 saja ada yang berbeda kekuatan, maka akan putus. Jangankan untuk menarik pesawat, menarik sepeda aja tidak bisa. Kekuatan yang dilandasi oleh kejahatan, kekuatan yang dikompromikan untuk sebuah kejahatan, lambat laun akan terputus.
Kita yakin itu semua. Dan kita harus yakin bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada kejahatan yang bisa ditutup-tutupi. Suatu saat juga akan tercium baunya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yosef. Sepandai-pandainya tupai melompat, maka akan terjerumus juga. Sepandai-pandainya menyembunyikan mayat, maka suatu saat akan tercium baunya. Tidak ada orang yang bisa menutupi sampai dia betul-betul rapat. Suatu saat akan tercium baunya. Sekalipun dia, katakanlah 2 tahun berlalu cukup lama. Tetapi kalau memang sudah waktunya, apalagi sudah campur tangan Tuhan, ikut berperan di sini, tidak ada yang bisa menutupi. 1, 2, 3, 4 ada kekompakan. Tetapi kalau satunya tidak kompak, maka satunya akan menjadi masalah. Tidak ada yang bisa kompak dalam kejahatan. Sekalipun itu diskenariokan, sekalipun itu diberikan instruksi tiap hari, yang namanya kejahatan jelas tidak akan ada yang sempurna dan pasti akan terbuka juga. Kasus Subang, katakanlah kalau misalkan ada oknum di sini, jika memang ada oknum, ya, saya yakin bahwa di antara mereka walaupun misalkan ada kekompakan, suatu saat juga mereka tidak mau. Kalau dia merasa tidak ikut terlibat, kemudian dia ikut ditersangkakan, kemudian dia diduga ikut terlibat, maka dia akan bersuara dan akan menyebutkan sebenarnya siapa yang ikut berperan dalam hal ini. Saya contohkan begini. Dalam suatu perkumpulan yang ada, katakanlah perkumpulan, kalau saya sampaikan, saya percontohkan lagi. Ya, saya percontohkan lagi, di antara ada 5 sampai 10 orang. Tiba-tiba dari 3 orang itu ada orang yang memang tidak mengerti sama sekali, tapi dia disebutkan, maka orang itu suatu saat akan bersuara bahwa dia tidak tahu mengetahui, dan dia akan mengatakan bahwa orang itulah yang sebenarnya mengetahui. Maka orang-orang yang dipanggil ini yang tidak merasa dia ikut terlibat, maka dia akan mengatakan yang sebenarnya bahwa bukan saya yang ikut terlibat, tapi dia yang ikut terlibat. Berapa banyak di antara mereka yang menyebutkan dia yang terlibat? Berapa banyak orang yang menyebutkan dia yang terlibat, dia yang terlibat? Akhirnya pada proses penyelidikan, maka tidak dimungkinkan bahwa banyak orang atau beberapa orang menyebutkan dia. Maka akan menunjukkan pada satu orang, dia sebenarnya ikut, dia sebenarnya yang ikut terlibat, dia sebenarnya yang ikut dalam proses obstruction of justice, merintangi proses penyelidikan. Ya, karena kita yakini di antara orang, mereka punya keluarga, mereka punya istri, punya anak, mereka tidak bisa berkompak-kompakan dalam suatu kejahatan. Pasti mereka menghindar. Kalau bahasa Sundanya, wah gue mah kagak, aing mah teu bawa-bawa. Kalau kata pada dibilang temelem temakar cenah, tidak membakar, tidak melem. Tidak membuat apa-apa, kenapa harus jadi keambil baunya? Pasti mereka tidak mau ke bawah-bawah dong, tidak mau terlibat. Ya pasti mereka akan bersuara. Itulah yang ikutnya, itulah sebenarnya. Akhirnya akan tertujulah pada satu titik, yaitu satu orang yang dituju. Inilah sebenarnya sekali lagi yang disebut dengan kejahatan tidak ada yang sempurna. Artinya bahwa memang kejahatan tidak ada yang kompak. Sekompak-kompaknya, sekuat-kuatnya, pada saat kekompakan itu dalam kejahatan tidak akan bisa bertahan lama. Kita harus yakini itu. Kejahatan tidak ada yang sempurna. Yakin. Ya. Demikian rekan sahabat sekalian, saya ada di sini melaporkan dari Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Ya, siap. Ya. Siapa? Posisi ke
Tadinya mau ditegur saya, ya namun dikasih agak ke pinggir katanya begitu. Ya kalau kita tidak berbuat salah ya ini kan tempat umum ya. Jadi ya kalau kita tidak berbuat salah tidak ada masalah. Cuma tadi dikasih tahu agak ke pinggir Pak. It's okay, no problem. Demikian rekan sahabat. Freddy Sujaryanto melaporkan dari Kota Baru Parahyangan yang cukup indah. Ya, di sana kita lihat ada ya kali Kota Baru Parahyangan.